Shalom. Saya percaya keadaan kita adalah luar biasa, dahsyat, dan mantap. Amin. Apapun yang terjadi di luar sana, kita percaya kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin Bapak Ibu ya. Jangan pernah khawatir, mungkin keadaan kurang baik. Kalau kita keluar, kita dibatasi dengan peraturan-peraturan yang banyak banget ya. Cuma satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Adalah kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di luar sana, itu tidak akan mengurangi iman kita. Tidak akan membuat kita itu jadinya khawatir, jadinya takut seperti itu ya. Karena kita ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya, sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman. Kita akan belajar bagaimana hidup maksimal di dalam Kristus ya. Jadi tema untuk bulan Juli adalah hidup maksimal dalam Kristus. Kalau kita tahu hidup maksimal dalam Kristus, mungkin minggu lalu beberapa waktu ini kita belajar ya, bagaimana kita hidup maksimal di dalam Kristus ya. Banyak kita sudah belajar bagaimana sih hidup kita biar kita bisa maksimal di dalam Kristus. Kita belajar kita harus dituntun Roh, kita harus menanggalkan keinginan daging kita. Itu harus kita apa ya? Harus kita hidupi ya sehingga hidup kita bisa maksimal di dalam Kristus. Nah, yang saya pengen kita renungkan sore hari ini adalah mengapa sih kita harus hidup maksimal? Bukan bagaimana. Mengapa kita ini loh, mengapa kita harus hidup maksimal? Apakah hidup kita yang sekarang ini, yang kita hidupi saat ini, yang biasa-biasa menurut ukuran kita, yang penting kita baik ya. Yang penting baik itu cukup bagi kita. Apakah itu kurang bagi kita? Mengapa kita harus maksimal di dalam Tuhan? Apakah kalau kita menjalani hidup seperti biasa, seperti orang pada umumnya, hidup baik, hidup melayani, bekerja, hidup sebagai terang, hidup memberi, hidup menjadi berkat, apakah itu tidak cukup bagi setiap kita? Mengapa kita harus hidup maksimal? Dan yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita bisa ya hidup maksimal dalam keadaan yang kurang baik saat ini ya? Kalau kita lihat apapun yang kita kerjakan seakan ada pembatasan-pembatasan ya, dibatasin oleh peraturan pemerintah seperti ada PPKM darurat gitu ya. Kita mau keluar pun ada penyekatan-penyekatan. Kemarin saya ngitung gitu ya. Kalau dari rumah kami di Costa Rica harus ke gereja, berarti kalau mulai besok kami harus melewati 3 pos gitu ya, 3 pos penyekatan kayak gitu. Dari Simpang Frankie, Simpang Karah, terus Simpang Kepri. Waduh, saya pikir yang dalam jarak tempuh 15 menit harus melewati 3 penyekatan gitu kan. Ya kalau surat-surat vaksin is oke, yang nggak enak kan mesti antigen gitu ya. Sedang Tuhan, dalam jarak yang dekat pun kok harus dibatasi dengan 3 penyekatan, kayaknya nggak enak banget. Terus dalam hati saya, waduh puji Tuhan, kalau saya mau belanja keperluan sembako gitu ya di top 100 nggak melewati penyekatan kayak gitu ya, dari rumah ke top 100 nggak ada pos penyekatan. Tapi kalau ke pasar kayak gitu ya harus melewati 1 pos. Tapi apakah dengan keadaan seperti itu kita tidak bisa maksimal? Enggak ya. Tidak ada aturan, tidak ada pembatasan yang bisa menghalangi langkah kita di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Pemerintah bisa melakukan pengetatan peraturan-peraturan yang ada gitu ya. Dan kita sebagai warga negara yang baik sewajarnya kita mengikuti ya apa yang jadi aturan-aturan pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Tetapi hal ini tidak mengurangi kita sebagai orang-orang percaya untuk hidup maksimal di dalam Kristus. Ya, itu tidak mengurangi. Kalau kita lihat ya di 1 Korintus 15 ayat 10, kalau kita lihat ya itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan gini, pada saat Rasul Paulus mengenal Tuhan, pada saat dia bertemu dengan Yesus pada saat perjalanannya ke Damsik, dia katakan gini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, pada saat dia sudah bertemu, dikatakan sebaliknya, aku telah bekerja, bukan aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, daripada para rasul ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kalau Paulus bisa bekerja lebih keras daripada semua rasul-rasul yang lain, itu bukan karena Paulus yang hebat, bukan karena dia yang bisa, bukan karena dia yang cakap, tetapi dikatakan
kasih karunia Allah yang menyertai aku. Itu yang dikatakan oleh Paulus ya, dia mengenal Tuhan, dia mengalami Yesus dalam kehidupannya, dan dikatakan dia bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dan kalau kita lihat di TSI-nya dikatakan, karena saya bekerja keras melebihi rasul-rasul yang lain. Tetapi itu bukan karena kekuatan saya, atau karena saya yang terlalu rajin, dikatakan Paulus. Melainkan karena terdorong oleh kebaikan hati Allah yang ada di dalam diri saya. Luar biasa ya. Jadi Paulus bisa bekerja keras bukan karena dianya yang hebat, bukan karena dianya yang rajin, bukan karena dianya yang kuat. Tetapi itu semua didorong oleh kebaikan Allah yang ada di dalam diri Paulus. Nah, dalam kehidupan kita, saya percaya setiap kita pernah yang namanya kita menerima kebaikan dari orang-orang di sekitar kita, benar ya? Mungkin tetangga, mungkin teman-teman satu pelayanan, teman-teman satu kerja, banyak orang di sekeliling kita di mana mereka memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Entah dalam bentuk materi, entah dalam bentuk perhatian, bentuk kasih sayang, banyak hal yang sudah kita terima kebaikan dari orang lain. Sebagai manusia normal yang kita tahu, sebagai manusia normal pada saat kita menerima kebaikan seseorang, buat kita pribadi ya, tentunya kita rindu ya, kita pengen untuk membalas kebaikan itu, benar ya? Benar ya? Pada saat kita menerima kebaikan dari seseorang, kita pengen, aduh, kalau bisa saya membalas bukan cuma seperti yang kita terima, bahkan lebih dari apa yang sudah kita terima dari orang tersebut. Ya, nggak mungkin kurang, mamanya. Pada saat saya satu hari saya menerima nih satu gelas aqua, mamanya, ada seorang memberikan saya satu gelas aqua pada saat saya lagi dahaga. Pada saat saya menerima dan satu ucapan syukur, pasti secara normal dalam hati saya bilang, Tuhan, saya pengen membalas satu gelas aqua ini lebih lagi. Kalau bisa 5 atau 10. Kita secara normal kita pasti pengen membalas lebih lagi kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima dari orang lain. Ya. Nah, saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu bahwa kita sudah menerima kebaikan hati Tuhan dalam kehidupan kita ya. Dan bukan kebaikan yang biasa-biasa saja, bukan cuma kebaikan yang besar, tetapi dikatakan anugerah yang sangat-sangat besar yang seharusnya kita pun nggak layak untuk menerimanya. Benar ya? Kita pun nggak layak menerimanya. Yaitu Yesus mati buat kita. Kita yang nggak layak, Yesus mati buat kita, buat dosa kita, buat pelanggaran kita, buat segala sesuatu yang kita buat. Dia rela mati. Pada saat Yesus mati buat kita, kita menerima kebaikan hati Tuhan. Kita menerima anugerah Tuhan. Apakah hal ini membuat kita duduk diam saja? Dan kita duduk, ya sudah, puji Tuhan. Kalau saya menjadi orang pilihannya, saya menerima anugerah Tuhan. Saya menerima keselamatan kekal. Apakah yang kita lakukan sampai di sana saja? Tentu saja, saya percaya kita akan bergerak seperti itu ya. Kita menerima kebaikan Tuhan, kita menerima anugerah yang sangat besar yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Dan tentu saja itu membuat kita bergerak. Kita bergerak lebih giat lagi, kita melakukan hal-hal yang lebih luar biasa lagi, bahkan kadang-kadang di luar kemampuan kita lakukan. Untuk apa? Untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa kita menerima satu anugerah yang sangat besar. Otomatis kita terdorong karena anugerah itulah mendorong kita untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Dan tentu saja itu bukan karena kita yang hebat, Bapak Ibu Saudara ya, bukan karena kita hebat, hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melakukan hal yang lebih besar lagi dari apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, benar ya. Tanpa Yesus sampai saat ini, saya merenung pada saat 2 minggu ini gitu ya, 2 minggu ini saya banyak merenung karena banyak waktu luang gitu ya pada saat saya di rumah gitu ya di Samarinda, bahwa dalam kondisi yang seperti ini tidak ada hal yang bisa kita pegang sebagai pengharapan, sebagai sebagai pegangan kita. Hanya Yesus yang menjadi sumber pengharapan. Materi kita pun tidak bisa menjadi andalan kita. Orang-orang sekitar kita pun tidak bisa menjadi andalan kita. Hanya Yesus yang bisa kita andalkan dalam situasi yang seperti ini. Seperti itu ya. Kita tidak ada apa-apanya di dalam tanpa Yesus ya. Tidak ada apa-apa di dalam Yesus. Semua yang ada di dalam kita itu adalah dari Dia.
Jadi kita belajar gitu ya, belajar untuk bisa menghargai anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita menghargai, bukan hanya cuma kita terima terus kita simpan buat diri kita sendiri, tapi anugerah itulah yang menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita takjub, aduh kok ternyata saya bisa melakukan. Tentu saja itu bukan karena kita didorong oleh anugerah Tuhan yang luar biasa yang ada dalam kehidupan kita. Saya melihat bahwa semakin Paulus bekerja, semakin Paulus melakukan hal-hal yang besar. Di sana Paulus begitu mengakui, begitu mengagungkan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Di mana kemurahan yang diterima Paulus adalah kemurahan yang cuma-cuma, kemurahan yang dia tidak pantas dia terima. Jadi kalau kita lihat sebelumnya Pak Gembala sering kasih contoh ya, kalau suatu hari kita menerima handphone yang canggih, kita diberikan satu handphone yang canggih, yang bisa nonton, yang bisa WhatsApp. Kalau kita nggak memaksimalkan handphone yang ada di tangan kita cuma pakai untuk telepon dan untuk SMS, padahal di dalam handphone itu bisa banyak fitur gitu ya, banyak fitur yang bisa kita manfaatkan, umpamanya dari wajah kita yang banyak jerawat, kita pakai handphone ini kita foto, wajah kita bisa kinclong gitu ya, bisa mulus gitu. Itu banyak fitur-fitur. Nah, kalau kita cuma memakai handphone dengan cuma untuk telepon, cuma untuk SMS doang, sangat disayangkan. Kalau kita tidak memaksimalkan fitur-fitur handphone, fungsi-fungsi yang ada di dalam handphone itu. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kalau kita cuma hidup biasa-biasa saja, hidup kita menerima anugerah dan kita simpan dan kita tidak berbuat apa-apa, sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Jadi sore hari kita akan belajar ya, mengapa nih kita harus hidup maksimal? Kenapa kita harus hidup maksimal? Kadang-kadang ya kita sebagai manusia kita merasa, waduh, saya sudah puas dengan hidup saya sekarang. Tetapi kalau kita bisa berbuat lebih baik lagi, kalau kita bisa berbuat lebih lagi buat Tuhan terutama, kenapa enggak? Kalau kita punya sumber daya, ya kita masih menggunakan sumber daya kita 75%. Kalau kita masih ada 25% untuk kita memaksimalkan, kenapa enggak? Jangan cuma puas dengan angka 75% yang sudah kita pakai. Yuk mari kita sama-sama pakai 25% yang masih ada untuk mencapai 100% semuanya buat Tuhan. Karena kita sama-sama tahu bahwa kita nggak tahu waktu kita sampai kapan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Semasa kita punya waktu, mari kita sama-sama maksimal, kita hidup maksimal di dalam Tuhan. Mari sore hari kita baca di Efesus 2 ayat 10, kita sama-sama baca ya. Di Efesus 2 ayat 10, ini bukan ayat yang asing ya. Dikatakan gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau dikatakan supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi kita sore hari ini kita akan belajar 3K ya, 3K. K yang pertama adalah mengapa kita harus hidup maksimal. Yang K yang pertama adalah kita adalah buatan Allah. Sadari Bapak Ibu bahwa kita ini buatan Allah. Made in God ya, kita made in God, bukan made in kalau seperti handphone, made in Vietnam, made in France, made in China ya. Kita itu bukan maksud dalam golongan yang sana. Kita ini adalah buatan Allah. Jadi yang pertama kita pelajari adalah kita adalah buatan Allah. Kenapa kita harus hidup maksimal? Yang pertama adalah karena kita adalah buatan Allah. Kita bukan buatan manusia. Kita tidak diciptakan oleh manusia, tetapi Allah yang adalah raja di atas segala raja, dia yang menciptakan kita. Kita adalah buatannya, sehingga apa? Rugi kalau kita enggak hidup dalam maksimal. Buatan Allah itu berarti hasil karya Allah ya, hasil karya Allah. Kalau kita tahu namanya hasil karya adalah karya Allah sendiri, dengan tangannya dia membuat kita, dia menciptakan kita. Kalau umpamanya ibu-ibu di rumah suka masak atau bikin kue, itu adalah
hasil karya ibu A atau hasil karya ibu B seperti itu ya. Pada saat kita melihat hasil karya kita, kita senang ya, kita senang. Dan tentu saja kita pengen nih hasil karya kita itu maksimal, ya bisa maksimal, bisa dinikmati oleh banyak orang. Demikian juga hidup kita. Kita adalah buatan Allah. Kita adalah hasil karya Allah, made in God seperti itu ya, bukan KW, bukan abal-abal. Dan kalau kita lihat di New Living Translation dikatakan begini, we are God masterpiece ya. We are God masterpiece. Kalau kita saya lihat di terjemahan di Google Translate dikatakan masterpiece adalah karya yang maha besar, karya yang maha agung. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita diciptakan bukan untuk hidup yang biasa-biasa. Jadi dari awal kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Dari awal penciptaan kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita adalah karya yang maha besar. Kita adalah karya yang maha agung. Dan Allah sendiri yang menjadikan kita sebagaimana kita ada sekarang. Jadi tidak ada andil kita, tidak ada upaya kita dalam hal penciptaan. Dia yang menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Semua dia kerjakan sendiri. Kalau kita lihat di Kejadian itu ya, pada saat Allah menciptakan langit, bumi, Allah berfirman dan itu jadi. Tapi pada saat Allah menciptakan manusia, dia menciptakan dengan tangannya sendiri. Dari debu tanah dia ciptakan kita. Yang dikatakan kita adalah masterpiece-nya Allah, karya yang besar, karya yang agung, seperti itu ya. Dan karya yang agung itu meliputi setiap kehidupan kita, dari yang detail banget, dari keadaan kita yang jasmani, yang rohani, semuanya Tuhan yang menciptakan. Kita adalah buatan Allah. Sehingga apa? Rugi gitu ya, rugi, sangat disayangkan kalau kita nggak memakai, nggak memaksimalkan kita yang sebagai masterpiece-nya Allah untuk hidup yang biasa-biasa saja. Kalau kita lihat di Mazmur 139 ayat 13, dikatakan gini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Jadi pada saat kita di dalam kandungan ibu kita, kan semua kita lahir ya dari ibu kita sendiri ya. Pada saat kita di dalam kandungan, Allah yang menuntun kita. Bahkan di Yeremia 1 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dikatakan. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di Yeremia 1 ayat 5 ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus hidup maksimal? Kenapa biasa-biasa saja tidak cukup bagi kita? Karena kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita adalah buatan Allah. Dan Allah menciptakan dengan tangannya sendiri, karyanya sendiri. Istilahnya dikatakan homemade ya. Kalau biasa, kalau barang-barang, kalau kita lihat seperti tas, pakaian, kalau homemade gitu kan mesti lebih mahal ya daripada yang mass production ya, daripada yang dibuat oleh pabrik yang sekali produksi mungkin langsung 100 piece, 10 piece, itu beda ya. Anggaplah kalau kayak baju-baju ya, pakaian-pakaian yang mamanya ada di di mall, yang ada di department store gitu kan, dia produknya banyak ya, mamanya yang size L ada 5, size M ada 5. Itu mungkin lebih murah daripada baju yang memang dibuat satu model cuma satu aja, itu pasti lebih mahal gitu ya. Begitupun kita itu bukan mass production. Allah menciptakan manusia itu nggak langsung berfirman langsung jadi banyak manusia memenuhi bumi, tapi Allah menciptakan manusia satu persatu ya, mulai dari Adam Allah ciptakan, kemudian Hawa. Dan pada saat saya merenung, saya menyadari bahwa Allah begitu luar biasa membentuk kita. Pada saat kita ada di rahim ibu, dia mengenal kita pribadi, setiap pribadi. Bayangkan ya, kalau kita aja ya, kita dengan seluruh keluarga New Life, mungkin seringkali kita lupa, iya ya, si A ini tinggalnya di mana ya, kadang-kadang kita lupa. Tapi Allah dikatakan, aku mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itulah kita ya. Dan yang lebih kita lihat lagi di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan pada saat Allah mencipta, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup ya. Jadi itu benar-benar kita masterpiece-nya Tuhan ya. Tuhan menciptakan kita satu persatu, unik dan tidak ada duanya. Jadi Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, kalau kita lihat
dalam keadaan kita sekeliling kan nggak ada ya orang yang sama persis ya, meskipun dia kembar identik pun itu pasti ada perbedaannya, pasti kalau kita melihat ada perbedaan. Mungkin kita sebagai orang awam kita nggak bisa membedakan, tetapi ibu dari anak itu, orang tua biasanya bisa membedakan mana yang anak pertama, mana yang anak kedua, seperti itu ya. Jadi kita adalah buatan Allah, sehingga apa yang ada pada Allah itu ada pada kita. Amin Bapak Ibu ya. Apa yang ada pada Allah itu ada pada kita. Makanya seringkali kita bilang gini, kalau buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sebagaimana buahnya, itulah pohonnya. Seperti itu. Jadi kita itu adalah buah, Allah itu adalah pohonnya. Kita tidak akan bisa berbeda dari Allah. Karena kita adalah buatan Allah ya, buatan Allah. Dan kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, gambar dan rupa kita. Itu kita dalam bentuk jamak itu berarti Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. 3 pribadi Allah ada dalam kehidupan kita. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita manusia yang kecil banget, kita manusia yang dengan keterbatasan kita, tetapi pribadi Allah ada dalam hidup kita. Itu luar biasa ya. Siapa sih kita? Gitu ya, siapa sih kita? Tapi Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Banyak hal yang Allah anugerahkan. Apa yang ada di dalam Dia, Dia anugerahkan di dalam kita. Fungsi tanggung jawab kuasanya Dia berikan. Apa sih yang enggak Dia kasih buat kita? Karena kita ada buatan Allah. Bahkan kalau kita tahu Yesus pun anaknya sendiri Dia berikan kepada kita. Itulah berharganya kita ya. Itulah berharganya kita sebagai anak Allah gitu ya. Itu adalah berharganya kita. Bahkan kalau kita lihat tubuh kita lengkap Bapak Ibu. Tubuh kita lengkap kan, kita punya tubuh jasmani yang lengkap, itu adalah buatan Allah. Setiap detil dari keadaan jasmani kita Allah tahu gitu ya, Allah tahu. Allah yang membentuk kita dengan detil, bentuk hidung, bentuk mulut, mungkin jenis bentuk mata, bentuk gigi, itu Allah yang merancangkan. Kadang-kadang saya mikir ya, betapa sibuknya Allah ya pada saat Allah menciptakan manusia. Banyak banget gitu ya manusia yang diciptakan Allah. Setiap Allah menciptakan manusia begitu unik, begitu ajaib, begitu antik, sehingga satu pun dengan yang lain tidak ada yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara sadari kalau kita harus hidup maksimal itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena kita adalah buatan Allah. Kita adalah buatan Allah, memang sudah dari sononya kita sudah diciptakan, dibuat untuk melakukan hal-hal yang besar bersama Dia, bukan hal-hal yang biasa. Hal-hal yang biasa tidak cukup gitu loh kalau kita cuma hidup dalam hal-hal yang biasa. Pada saat kita hidup sebagai ciptaan Allah, jangan kita fokus pada kelemahan kita. Seringkali ya, pada saat kita tahu bahwa kita harus hidup maksimal. Kita harus hidup maksimal karena apa? Karena kita buatan Allah. Allah yang membuat kita seluruhnya dari ujung, dari kepala sampai kaki. Tetapi seringkali kita melihat bahwa, waduh, pada saat kita diminta melayani gitu ya, melayani. Entah kita disuruh jadi asyir gitu ya, asyir. Waduh, jangan jadi asyir lah. Saya nggak pede lah, saya nggak berani lah seperti itu. Jangan fokus pada kelemahan kita, jangan fokus pada apa yang tidak ada dalam diri kita yang membuat kita itu nggak maksimal. Pada saat kita fokus pada kelemahan kita tidak akan pernah maksimal dalam kehidupan kita. Setiap kita, saya percaya, ada kelebihan-kelebihan, ada talenta-talenta yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kita. Tinggal kita mau kita mau maksimalkan, kita mau on-kan enggak talenta itu dalam kehidupan kita. Kalau kita masih menjaga harga diri kita, menjaga gambar diri kita tidak mau dipandang jelek oleh orang lain, karena saya nggak mau lah melayani, nanti saya dipandang kurang, dipandang tidak sempurna, kita tidak akan bisa hidup maksimal. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita sama-sama belajar ya, jangan fokus pertama kelemahan kita. Justru kelemahan kita itu kita harus meningkatkan kapasitas, kita belajar lagi bagaimana kita bisa melayani, bagaimana kita bisa maksimal di dalam pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita masih melihat ya, kita nggak fokus pada kelebihan kita, tapi kita fokus pada kelebihan orang lain.
ya Bapak Ibu ya. Kita melihat wah si A itu enak banget ya, sudah punya suara bagus, punya muka, punya wajah yang oke, seperti itu ya. Terus punya hikmat, wah keren banget, saya maulah seperti dia. Kenapa ya Tuhan? Kok saya nggak kamu ciptakan seperti dia? Seringkali kita lebih fokus kepada kelebihan orang lain sehingga tanpa kita sadari kalau kita nggak menjaga hati, kita bisa iri hati. Dan itu membuat kita tidak mengucap syukur. Padahal setiap kita diciptakan dengan keistimewaan masing-masing, dengan keunikan masing-masing yang membuat kita bisa maksimal. Dan kalau kita tahu bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Kita adalah satu tubuh, setiap kita sudah dirancangkan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kapasitas yang sudah Tuhan beri. Jadi jangan pernah memikirkan hal yang lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Apa yang ada di dalam hidup kita itulah yang kita lakukan. Kalau bisa usahakan bisa maksimal ya. Kita bisa maksimal. Jadi yang pertama kita belajar bahwa kita adalah buatan Allah. Kita harus maksimal karena kita adalah buatan Allah. Allah itu adalah Allah yang maha besar. Dikatakan kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu katakan bersama di rumah, kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Masterpiece itu berbicara karya agung, karya yang mulia, karya yang luar biasa Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita bilang, waduh, saya nggak mampu. Enggak, karena apa? Kita dalam masterpiece-nya Tuhan dan menciptakan kita dengan semua yang terbaik. Ya, sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah kita adalah buatan Allah. Kedua adalah, kalau kita lihat tadi di Efesus 2:20, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang kedua adalah kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau awal kita tahu kita adalah buatan Allah, kita sudah dibuat nih, sudah diciptakan Allah. Yang kedua adalah kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 17, ya 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi pada saat kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, itu berarti kita adalah ciptaan baru. Kita adalah buatan Allah, terus kita diciptakan dalam Kristus Yesus, jadi kita adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau saya tadi sempat baca di New Living Translation dikatakan, He has created us anew in Christ Jesus. He has created us. Jadi bukan dia akan menciptakan kita menjadi ciptaan baru, tidak. Tapi dikatakan dia sudah menciptakan kita menjadi baru. Ya, dia sudah. Jadi jangan pernah punya pemikiran bahwa kita itu masih manusia lama. Padahal kita tahu bahwa kebenarannya adalah kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Jadi bukan berarti kita akan gitu, bukan. Kita sudah diciptakan di dalam Kristus menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus dan untuk memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan gini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. 19, melainkan dengan darah yang mahal, katanya. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi pada saat kita diciptakan dalam Kristus, kita tahu bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Jadi jangan pernah, kalau kita mau hidup maksimal, kita masih melihat hidup kita yang dulu sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih melihat bahwa kita masih manusia berdosa, kita masih manusia yang najis, yang nggak pantas, kita tidak akan bisa maksimal.
Karena kebenarannya adalah kita sudah diciptakan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi yang dulu yang kita warisi dari nenek moyang, yang menjadi tradisi kita, yang semua yang nggak benar yang sudah kita kerjakan itu sudah tidak berlaku lagi pada saat kita hidup di dalam Kristus. Jadi kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Sehingga pada saat kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi satu pribadi yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kita menjadi kudus. Jadi jangan pernah mencap diri kita bahwa, waduh, saya nggak pantas untuk melakukan pelayanan. Saya nggak bisa. Saya nggak pantas untuk bisa menjadi worship leader. Saya nggak pantas untuk menjadi asyir karena hidup saya masih dipenuhi dosa. Seperti itu ya. Jangan pernah punya pemikiran seperti itu karena kebenarannya adalah kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Ada satu teman saya, kasihan gitu, saya melihat kehidupannya, dia sungguh kasihan. Karena apa? Dia selalu melihat dalam kehidupan yang dulu. Dia selalu memfokuskan pada kehidupan yang dulu, yang merasa dirinya kotor, yang merasa dirinya tidak layak, yang untuk dia mau ikut ibadah saja dia merasa tidak layak. Saya bilang, ayo ikut ibadah online. Dia bilang, Bu, saya malu sama Tuhan karena saya nggak layak di hadapan Tuhan. Saya adalah orang berdosa. Bagaimana maksimal, bagaimana kita bisa hidup nikmati ke pribadinya kalau kita masih memenuhi pikiran kita bahwa kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang nggak pantas, kita adalah orang yang masih hidup dalam dunia yang kegelapan, kita masih hidup dalam hal-hal yang nggak benar di hadapan Tuhan, kita nggak akan bisa maksimal. Jadi kita harus menyadari bahwa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, ya, menjadi orang yang kudus dan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan, seperti itu ya. Itu luar biasa. Jadi kita belajar gitu untuk mengenakan di dalam Kristus, pakai kita sebagai manusia baru, bertindak, berpikir sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Jangan mengenakan lagi pikiran yang lama, jangan mengenakan lagi perasaan yang lama, tapi kenakan perasaan yang baru di dalam Tuhan. Ya paling gampang mamanya ya, pada saat kita hidup di dalam Kristus, kita tahu kalau dulu mungkin ya, kalau dulu kita merasa kita adalah manusia berdosa. Kita mau melakukan apa? Waduh, saya nggak kudus. Jangankan gitu, untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Kalau dulu ya saya diajarin bahwa kita harus ngaku dosa dulu karena kita nggak layak untuk menerima tubuh dan darah. Tapi kita tahu kebenarannya bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, sehingga untuk menerima tubuh dan darah Kristus kita layak di hadapan Tuhan. Jangan pernah punya pemikiran-pemikiran lagi bahwa kita nggak layak karena kita masih najis, kita masih nggak pantas seperti itu ya. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara, pada saat dulu beberapa tahun yang lalu saya pada saat mau menerima perjamuan kudus saya sering merasa pada saat saya masih di Surabaya, di mana kami diajarin bahwa untuk menerima tubuh dan darah Yesus itu kita harus kudus di hadapan Allah. Kita tidak boleh dalam keadaan berdosa seperti itu. Nah, kadang-kadang pada saat masa kuliah, kadang-kadang kita masih merasa ini ya sakit hati ya karena suatu kali saat waktu itu dulu di Surabaya, kalau minggu pertama ya itu ada perjamuan kudus. Saya merasa, Tuhan, gimana ini perjamuan kudus? Saya semalam lagi marah-marah nih sama teman kos saya. Gimana ini? Saya bingung sendiri, Bapak Ibu. Tapi pada saat saya belajar kebenaran firman bahwa kita itu sudah diciptakan menjadi baru, kudus di hadapan Tuhan. Jadi kita layak gitu loh untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di Efesus 4 ayat 20 sampai 24 ya dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi pada saat kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, kita dikatakan harus menanggalkan manusia lama. Kita lepaskan gitu ya. Kita buang aja manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pada saat kita masih menggunakan manusia kita masih hidup dalam manusia lama, kita tidak maksimal. Kita tidak akan bisa diperbaharui dalam roh dan pikiran. Jadi dikatakan kita menanggalkan manusia lama supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiranmu
Dan di ayat ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Luar biasa ya. Jadi kita mengenakan manusia baru. Jadi pada saat kita hidup, pada saat kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, itu artinya kita mengenakan manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi jangan pernah ingat-ingat lagi apa yang menjadi kesalahan kita, ya sudah kita kubur. Sekarang mulai kita hidup bersama dengan Kristus untuk hidup kita maksimal. Saya merenung semalam, saya merenung bahwa kalau saya pribadi saya masih hidup dengan hidup saya yang lama gitu ya, dengan penuh kekhawatiran, dengan masih mengandalkan kekuatan saya. Mungkin saya tidak bisa berada seperti sekarang ini, dan tentunya kalau ada seperti sekarang ini pun itu bukan karena saya yang bisa, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, jadi kalau kita menjadi ciptaan baru, artinya kita tidak bisa lagi hidup dengan manusia kita yang lama. Kita harus menanggalkan manusia lama dan kita hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus ya. Sehingga kalau kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 17, 1 Yohanes 4 ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kalau dikatakan seperti ini di B-nya ya. Oleh karena itu kita tidak takut lagi akan hari pengadilan, karena sudah terbukti bahwa kita hidup di dunia ini sama seperti Kristus hidup ya. Luar biasa ya. Jadi kita hidup di dunia ini, saat ini adalah sama seperti Kristus hidup. Bagaimana Kristus hidup? Itulah hidup kita. Karena kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi gitu ya. Kita sudah menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Dia. Dan kita baca lagi lanjutnya di Efesus 1 ayat 3. Lihat lagi ya. Apa sih yang kita terima dalam Kristus ya? Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Itu luar biasa. Jadi pada saat kita jadi ciptaan baru di dalam Yesus, kita bukan hanya menerima berkat-berkat jasmani. Berkat jasmani adalah hal yang mudah banget. Ya, bagi Tuhan untuk memberkati kita tuh hal yang sederhana, hal yang gampang banget. Tapi yang luar biasa dikatakan dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, segala berkat rohani di dalam surga. Di TSI dikatakan gini, karena melalui persatuan kita dengan Kristus, Allah, bukan Allah akan ya, Allah sudah memberikan kepada kita setiap berkat rohani yang ada di dalam surga. Yang artinya berkat rohani yang paling berharga yang telah kita terima adalah kita memiliki keselamatan kekal di dalam Tuhan. Bapak Ibu ya, kita memiliki keselamatan kekal di dalam Tuhan yang tidak ada agama manapun yang menganugerahkan keselamatan itu. Dan itu kita memiliki gitu ya. Kalau cuma urusan berkat jasmani itu gampang bagi Tuhan Yesus untuk memberkati kita. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita diciptakan baru, kita memiliki berkat rohani yang ada di dalam surga, yaitu keselamatan kekal di dalam Kristus. Terutama untuk saat-saat ini ya. Saat-saat ini kita nggak perlu khawatir, kita tidak perlu khawatir ya. Saatnya sudah tiba, dikatakan ya, kalau tadi dikatakan di 1 Yohanes 4 itu dikatakan, karena sudah terbukti bahwa kita hidup di dunia sama seperti Kristus hidup. Sebagaimana Dia ada, demikian juga kita gitu ya. Kalau Kristus hidup, Dia ada di dalam kita. Kita hidup di dalam Dia. Jadi itu luar biasa ya. Jadi hal yang kedua, yang kedua adalah kita diciptakan dalam Kristus Yesus ya. Bagaimana, mengapa kita harus maksimal? Kenapa kita harus maksimal? Yang pertama karena kita adalah buatan Allah. Yang kedua adalah kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam
dicurahkan dalam Kristus Yesus, kita dianugerahkan segala berkat jasmani dan rohani, dan yang luar biasa kita dianugerahkan keselamatan yang kekal. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, kita mengenakan manusia baru di dalam Yesus. Dan yang ketiga, kalau kita lihat di Efesus, baliknya di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang ketiga, K yang pertama adalah kita adalah buatan Allah, K yang kedua adalah kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, K yang ketiga adalah kita melakukan pekerjaan yang baik. Kita melakukan pekerjaan yang baik ya. Jadi kita ini memang sudah dirancangkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kalau di Efesus 2 ayat 10 kan dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ya. Jadi ternyata pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya buat kita, dan dikatakan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah dirancangkan Allah buat setiap kita. Kadang-kadang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bisa nggak ya saya melakukan pekerjaan yang baik? Kadang secara roh kita ingin melakukan satu kebaikan kepada orang-orang sekitar kita. Tetapi ternyata yang keluar adalah perbuatan yang kurang baik kepada orang lain ya. Kadang-kadang ya secara hati, aduh pengenlah melakukan hal yang baik kepada si A. Ternyata yang kita lakukan, ternyata kita marah-marah sama si A seperti itu ya. Jadi kita marah-marah seperti itu ya. Bisa nggak? Nah, kita lihat ya di 2 Timotius 3 ayat 17, kita lihat lagi, kita baca lagi di 2 Timotius 3 ayat 17. Dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita itu sudah diperlengkapi ya, kalau di 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, kita adalah kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, dikatakan gitu ya. Dan kalau kita lihat di TSI-nya dikatakan gini. Jadi melalui firman Allah, kita sebagai hamba Allah dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan setiap tugas yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa kita hidup ini bukan cuma jadi pengangguran. Ada tugas yang harus kita kerjakan, yang sudah Tuhan berikan pada setiap kita. Benar ya? Jadi bukan berarti kita hidup ya sudah, kita dari lahir, kita remaja, kita menikah, punya anak, ya seperti itu, seperti satu siklus kehidupan. Nggak seperti itu ya. Kalau kita lihat, kita dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan setiap tugas yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang kita sebagai manusia kita mikir ya, gimana ya kita melakukan pekerjaan baik. Kadang-kadang kita juga nggak tahu gitu ya, apakah yang kita lakukan baik apa enggak. Baik menurut kita belum tentu benar menurut firman Tuhan. Kalau tadi kita baca, jadi melalui firman Allah, jadi kita diperlengkapi. Ada firman Allah yang jadi tuntunan bagi hidup kita. Jadi pada saat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, ada firman Tuhan yang menjadi tuntunan kita. Kalau kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan di TSI-nya dikatakan gini, seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri, dan semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita bagaimana kita hidup benar di hadapan Allah. Jadi pada saat kita mau melakukan perbuatan baik, jangan pernah khawatir gitu ya, gimana kita mau melakukan perbuatan baik, kita sudah diperlengkapi, kita dimampukan gitu ya, nggak cuma diperlengkapi, Roh Kudus yang memampukan untuk kita melakukan pekerjaan baik. Dan tadi dikatakan di dalam firman itulah yang dikatakan berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita bagaimana hidup benar di mata Allah. Tentu saja kita semua pengen ya hidup benar di hadapan Allah, pengen melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan pada setiap kita. Dan tentunya ada firman Allah yang menjadi tuntunan kita. Kalau kita bingung, kita renungkan firman. Dengan firman itu kita tahu apakah yang kita lakukan itu benar apa enggak di hadapan Allah. Firman yang menjadi dasar kita. Dan tentu saja kita juga tahu bahwa ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Pada saat kita nggak mampu, pada saat kita merasa, aduh, saya bisa apa enggak ya? Tapi kita
kok tiba-tiba kayak seperti ada kekuatan yang supranatural yang menguatkan kita, yang kayak kita dicas kembali, kita di recas gitu ya, kita dicas kembali untuk kita bisa semangat lagi, untuk kita bisa move on seperti itu ya. Jadi untuk melakukan pekerjaan yang baik kita tidak dibiarkan sendiri. Firman Allah ada untuk menuntun kita. Ada Roh Kudus yang selalu menopang kita, menolong kita gitu ya dalam segala sisi kehidupan. Setiap sisi kehidupan kita dalam pergumulan yang kita hadapi, mungkin dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, firman Allah yang jadi pedoman, yang jadi dasar, Roh Kudus yang selalu menolong kita untuk kita bisa maksimal, untuk kita bisa hidup benar di mata Allah sesuai dengan apa yang Dia lakukan, yang Dia rindukan dalam kehidupan Allah. Jadi pada saat Allah menciptakan kita, kita tuh begitu berharga di mata Allah. Dikatakan kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Benar ya, kita begitu berharga dan mulia. Kita adalah manusia, adalah makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, dan Dia yang menghembuskan nafas ke hidung manusia, dan manusia itu menjadi makhluk hidup gitu ya. Dan Dia juga merancangkan pekerjaan baik untuk kita lakukan, bukan pekerjaan yang jahat, bukan pekerjaan yang cemar, tapi pekerjaan yang baik dan tentunya sesuai dengan kehendaknya. Nah, yang menjadi masalahnya apa sih pekerjaan yang baik yang sudah Allah tentukan buat kita? Kan kita kan ditetapkan nih untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Dia tentukan. Apa sih pekerjaan yang baik yang sudah Allah persiapkan? Pada saat Allah menciptakan kita, pasti ada maksud Tuhan, pasti ada tujuan. Dia tidak menciptakan kita cuma, ya sudah, saya ciptakan nih, Dina, ya sudah hidup aja lah Dina. Ikutin aja lah apa yang ada di dalam dunia. Enggak, ada tujuan Dia, ada tujuan Allah dalam kehidupan kita gitu ya, ada tujuan Allah. Nah, untuk kita melakukan pekerjaan baik, kita sama-sama kita merenung, kita cari tahu, kita tanyalah sama Allah, apa sih tujuan Engkau dalam hidupku? Setiap kita pasti ada tujuan spesifik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya percaya semua keluarga New Life pasti mengerti gitu apa yang jadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ada yang belum tahu, bisa bertanya, berdoa, tanya sama Tuhan, apa menjadi maksudmu Tuhan untuk kamu ciptakan aku, pekerjaan-pekerjaan baik apa sih? Pekerjaan baik berbicara kita melakukan apa mau dalam kehidupan kita, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan cuma pekerjaan yang baik-baik, pekerjaan yang baik yang menurut kita baik, kita tidak akan maksimal. Tapi pada saat kita melakukan pekerjaan yang baik, yang besar, sesuai dengan maksud Tuhan, dari sanalah hidup kita bisa maksimal di dalam Tuhan. Seperti itu ya. Saya pada saat ini sekarang ini saya ingat gitu ya, pada saat kami dulu masih di gereja lama, kami merasa bahwa kami sudah melayani gitu ya, kami sudah melayani, kami sudah sudah melayani, apa sih yang kurang Tuhan, gak ada lagi, pokoknya kita hidup cuma untuk menyambung hidup dan melayani Tuhan. Ternyata kita belum hidup sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kami gitu ya. Akhirnya kami singkat cerita kami mundur, dan kami bersama dengan keluarga Pak Bagus dan keluarga Kofunix, kita memulai New Life karena anugerah Tuhan. Jadi kita akan maksimal pada saat kita berjalan di dalam relnya Allah, pada saat kita berjalan dalam tujuan Tuhan. Mungkin saat ini, pada saat waktu itu ya, kami merasa kami sudah oke, hidup kita sudah enak, secara materi sudah sedang nggak berkekurangan. Tetapi ternyata ada hal yang masih masih mengganjal, masih membuat kita tuh kayaknya kita belum maksimal gitu loh dalam hidup ini gitu ya. Ternyata kita belum berjalan sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ya. Jadi temukan panggilan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik itu berbicara apa menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi tujuan Tuhan. Temukan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Kalau kita tahu setiap kita punya panggilan masing-masing ya. Ada yang menjadi pengusaha, mungkin ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang menjadi full time, ada yang menjadi penginjil dan lain sebagainya. Setiap kita punya panggilan masing-masing, di mana panggilan masing-masing itu menyatukan kita sebagai satu tubuh, dan ujung-ujungnya kita tahu bahwa panggilan kita adalah membawa kabar baik, memberitakan kabar baik kepada banyak orang, sehingga semua orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun profesi kita. Dulu pada saat saya bekerja, gitu ya, saya merasa bahwa, waduh Tuhan, kok saya nggak bisa ya melayani seperti orang-orang. Saya ngerasa hidup saya itu masih kurang maksimal gitu ya. Saya harus bekerja di kantor seperti itu ya, di kantor sekuler. Tapi suatu kali
Saya ada baca satu buku itu yang sangat memberkati saya. Judulnya gini, pekerjaan sekuler adalah pekerjaan yang juga pekerjaan yang sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Dari sana saya dapat bahwa meskipun kita bekerja di luar, tapi pada saat kita bisa membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan, kita bisa menjadi berkat gitu ya. Kita bisa menjadi berkat bukan berarti kita kerja sekuler dan kita tidak melakukan apa-apa, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan kita, saya percaya ada maksud Tuhan buat hidup kita. Jadi kita sama-sama kita cari tahu ya. Kita belajar, kita merenungkan, kita tanya sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang menjadi tujuan kamu menciptakan aku? Pasti ada tujuan spesifik Tuhan buat setiap kita. Dan saya ingat gitu ya, dulu salah satu pembimbing suami saya dikatakan gini. Dia katakan, kalau memang panggilanmu adalah melayani, kamu jual kacang pun kamu tidak akan laku, dikatakan seperti itu. Waktu saya dengar, saya bilang, saya dalam hati saya merasa, waduh, kok Bapak ini ngomongnya kok ini ya, nyelekit banget gitu ya. Kalau memang kamu sudah dipanggil Tuhan, kamu jual kacang pun nggak akan laku. Tapi dari berjalan waktu saya melihat bahwa bukan nggak laku seperti apa, kita tidak akan merasa maksimal kalau kita tidak hidup di dalam panggilan Tuhan. Dan tempat yang paling aman adalah tempat di mana Tuhan mau kita ada. Kalau Tuhan mau kita sekarang ada di Batam, itu adalah tempat yang paling aman bagi setiap kita ya. Meskipun Batam dalam kondisi COVID yang tinggi banget ya, tapi ini adalah tempat yang paling aman buat kita seperti itu ya. Pada saat saya di Samarinda, pada saat kami awal datang ke Samarinda itu masuk dalam zona masih orange gitu ya. Kalau Batam waktu kami pulang kan Batam tuh merah banget sudah ya. Di sana orange seperti itu. Jadi saya merasa waduh aman nih. Saya dan suami dan anak-anak ada di Samarinda seperti itu ya. Saya merasa aman karena dalam zona orange. Ternyata pada saat saya di sana kalimat ini gitu ya mengiang di telinga saya. Tempat yang paling aman adalah tempat di mana Tuhan mau kita ada. Nah, seiring dengan waktu saya ngerasa aduh nggak enak banget ya di Samarinda kalau lama-lama dan kondisi yang kurang ya, enaknya kita cepat-cepat balik Batam. Itu adalah tempat di mana Tuhan mau kita ada ya. Jadi pekerjaan yang baik adalah pekerjaan seturut dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan rancangan kita. Apa yang baik menurut kita belum tentu sesuai dengan rancangan Tuhan. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat setiap kita, adalah rancangan yang terbaik. Dan kita lihat lagi di Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita tuh besar. Dan dikatakan di firman bahwa kita juga bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan yang sudah Yesus lakukan. Itu luar biasa banget ya. Dan tentunya semua bukan karena kita. Semua karena kasih karunia-Nya yang membuat kita bisa melakukan perkara yang besar. Dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar ya 3 hal ya. Mengapa kita harus hidup maksimal? Mengapa sih kita harus hidup maksimal? Mengapa hidup yang biasa-biasa saja tidak cukup buat kita? Kita belajar 3K ya. K yang pertama adalah karena kita adalah buatan Allah ya. Karena kita adalah buatan Allah, memang awalnya kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita adalah karya yang maha besar. Kalau karya yang maha besar untuk melakukan pekerjaan yang biasa, sangat disayangkan. Karya yang agung, karya yang maha besar itu pun harus juga melakukan karya-karya yang besar. Yang kedua adalah kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi kita bisa maksimal karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau dengan kemampuan kita tidak akan bisa maksimal karena kita manusia, kita terbatas kemampuannya. Dan yang ketiga adalah kita melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang dimaksudkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang menurut tujuan Tuhan buat setiap hidup kita. Apa sih yang menjadi panggilan Tuhan buat hidup kita? Saya percaya Roh Kudus pasti sudah berbicara pada Bapak Ibu Saudara semua, apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita bisa maksimal hidup di dunia ini yang sangat singkat, seperti itu ya. Dan ayat yang terakhir, Bapak Ibu bisa baca di Roma 11 ayat 36,
Di Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kita pun adalah dari Allah sendiri. Segala sesuatu adalah dari Dia. Dan kalau kita bisa itu karena oleh Dia. Kita melakukan perkara besar karena oleh Dia. Dia yang mengerjakan di dalam kita. Sehingga tidak ada celah satupun bagi kita untuk mengambil kredit untuk kita bisa sombong. Karena kita nggak bisa apa-apa tanpa Dia. Ya, segala sesuatu oleh Dia. Dan kepada Dia. Dan kita, kalau kita bisa melakukan pekerjaan besar, kita melakukan mujizat-mujizat yang ajaib, tanda-tanda yang ajaib menyertai kehidupan kita, itu bukan buat kita, tetapi buat untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau di TSI terjemahannya bagus banget. Karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu, ya. Karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu. Jadi hanya Allah aja yang menjadikan segala sesuatu. Tidak ada yang lain yang menjadikan segala sesuatu. Hanya Allah saja. Dan segala sesuatu berlangsung melalui Dia. Ya, jadi segala sesuatu berlangsung melalui Dia itu berjalan, dilakukan melalui Allah dan untuk Allah. Berikanlah segala kemuliaan kepadanya sampai selama-lamanya. Jadi kita hidup maksimal, kita bisa hidup maksimal bukan karena kita hebat, karena juga dari Dia. Dia yang menciptakan kita sebagai masterpiece, kita bisa hidup maksimal. Dan oleh Dia yang memberikan kita kemampuan, Roh Kudus yang menolong kita. Dan untuk Dia, kalau kita maksimal, hidup kita menjadi berkat, menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan, itu pun bukan untuk kita. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kita yang maksimal. Amin Bapak Ibu, demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.